ibu semua. Tadi saya bilang udah ini Pak, udah bicara juga dan mungkin menegasi ulang bahwa Indonesia itu sangat kekurangan juru sembelih halal bersertifikat. Bisa dibayangkan orang itu kalau zaman dulu makan daging itu kan terbatas sekali zaman dulu. Mungkin yang generasi udah seumuran saya ke atas lah ya. Nah, kalau makan daging kambing kan hanya pada saat hari raya kurban. Makan daging ayam itu satu potong bisa dibagi-bagi anak, kalau apalagi kalau anaknya banyak. Itu dulu. Kalau sekarang itu tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat di Indonesia itu luar biasa. Dan ayam itu bukan lagi hidangan istimewa, tiap hari kita makan ayam. Nah kan terbayang besarnya jumlah penyembelihan ayam di Indonesia, besarnya jumlah penyembelihan sapi di Indonesia. Terus itu kemudian kita perbandingkan, karena semua daging yang kita konsumsi itu wajib bersertifikat halal. Itu sudah ada regulasinya, karena daging sembelihan itu masuk kategori bahan sangat kritis secara halal, karena bukan hanya dari hewan-hewan yang diharamkan, tapi juga dari hewan yang halal pun kalau nyembelihnya nggak benar ya dia jadi haram, sehingga itu sangat kritis. Nah masalahnya adalah produksi SDM juleha yang bersertifikat itu sangat-sangat terbatas, nggak imbang. Minggu lalu saya sama Pak Tri ikut kegiatan yang diundang PTJBO di Jakarta, itu sudah tergambar di situ. Bagaimana mungkin kita bisa memenuhi jumlah juleha di Indonesia kalau hanya dilakukan oleh 1, 2, 3 balai yang setahun mungkin hanya meluluskan 100 orang, nggak mungkin. Kemudian ada segelintir lagi pelatihan-pelatihan yang misalkan dibiayai oleh dinas, dibiayai oleh itu jumlahnya juga nggak banyak, nggak mungkin negara menanggung itu. Kalau profesi ini mau jadi profesi banyak orang, karena dugaan kita penyembelih di Indonesia ya, baik itu unggas maupun ruminansia, itu jumlahnya bisa ratusan ribu, mungkin jutaan. Terus yang menyediakan siapa? Masa mau nunggu kegiatan pemerintah semua? Nggak mungkin. Nah otomatis dengan itulah kemudian kita berniat untuk membuat pelatihan mandiri. Saya sendiri, kami sendiri ya, di Halal Institute itu kita punya pelatihan untuk 3 jenis sumber daya. Ada auditor halal, ada penyembelih halal, ada juru sembelih halal. Semuanya udah reguler kecuali juru sembelih halal. Auditor halal, penyembelih halal kita tuh pelatihan reguler udah jalan begitu aja. Tapi yang juru sembelih halal ini belum bisa. Dibikin reguler itu belum bisa. Makanya saya berterima kasih sekali Pak Tri dan teman-teman UIN Bandung bersedia bekerja sama dengan kami, karena memang salah satu mimpi kami itu bisa bikin pelatihan juleha reguler, dan itu mandiri, berbayar. Itu hampir belum ada Pak Tri di Indonesia. Rata-rata itu pelatihan difasilitasi Bank Indonesia, pelatihan difasilitasi siapa, Basnas, pelatihan difasilitasi gubernur. Kan nggak mungkin kita bisa mencapai jumlah juru sembelih halal kalau caranya begitu, nggak mungkin. Makanya ini kita coba, dan mudah-mudahan bisa berkembang. Apalagi UIN Bandung ini punya lembaga namanya Akademi Juleha, nih sesuatu yang menarik sekali, dan semoga itu bisa menjadi pusat pendidikan juru sembelih halal minimal di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat, karena ini nggak akan habis-habis ini juleha itu. Belum kita kebayang kan
jumlah penyembelihan di pasar itu berapa banyak, RPH, RPU, TPH, TPU, bahkan mungkin warung-warung itu nyembelih sendiri barangkali, warung-warung sate itu nyembelih sendiri, semuanya nyembelih sendiri. Nah itu yang domestik, belum Juleha ini menjadi SDM yang memungkinkan untuk dikirim ke luar negeri, karena sudah banyak contoh juga. Setidaknya itu yang kami ketahui itu ada di New Zealand, Australia, Jepang. Nah, kami berpikir kenapa tidak kita lakukan itu, kita perbaiki pelan-pelan lah, karena memang saya tadi udah bilang Pak ke teman-teman ini, yang namanya pelatihan selama apapun, entah itu 4 hari, 5 hari, seminggu, itu nggak menjamin peserta itu bisa nyembelih benar, halus, nggak ada pelatihan begitu. Dan juga tidak menjamin lulus dari pelatihan ini tiba-tiba udah sangat terampil ngasah pisau. Semuanya itu jam terbang. Nah tadi saya lebih tekankan bagaimana membangun kesadaran bahwa profesi ini tuh memang menuntut banyak hal dari Bapak Ibu semua gitu. Setidaknya setelah ini udah sangat gemar. Pisau itu kayak apa sih? Coba deh saya nyari pisau yang benar. Saya cari guru sendiri untuk ngasah pisau. Coba deh saya main ke RPH, siapa tahu saya dikasih kesempatan nyembelih. Nah itu yang gitu-gitu tuh merupakan tanggung jawab masing-masing. Meningkatkan jam terbang itu tanggung jawab masing-masing. Supaya nanti kalau jam terbangnya terpenuhi ya otomatis insya Allah lancar dengan sendirinya. Jadi anggaplah ini pelatihan ini ngasih kesempatan awal buat Bapak Ibu untuk menyelami profesi ini sebetulnya seperti apa, karena ini profesi ini insya Allah akan menjadi profesi yang sangat mulia karena menentukan halal dan tidaknya konsumsi jutaan orang di Indonesia. Nah Bapak Ibu semua, mungkin barangkali ada ketidaksempurnaan dalam pelatihan ini, bisa jadi karena kita ini baru di sini baru angkatan pertama ya berarti. Kalau di Bandung saya udah beberapa kali, tapi bersama dengan UIN kita uji coba dengan UIN kalau yang pertama ini. Dan keluar tadi dipromosikan oleh Pak Ketua Panitia bahwa ini daftar tunggunya juga udah lumayan, artinya sepertinya akan kita buat edisi keduanya di bulan depan mudah-mudahan. Yang memang nggak bisa banyak-banyak karena pelatihan Juleha itu apalagi kalau ada uji kompetensinya itu wajib menyembelih kan, nggak mungkin kan hanya jadi, dan nggak mungkin nyembelih itu disimulasikan nyembelih kedok pisang, nggak ada cerita begitu, beda gitu, urusannya beda. Jadi nah itu kan pasti harus disesuaikan dengan jumlah hewan yang akan disembelih. Kalau pesertanya terlalu banyak itu boleh kan nggak cukup, nanti kan ada sebagian yang nggak nyembelih ya, masa pelatihan terus kalau nggak ada nyembelihnya yang lucu juga gitu. Nah itu barangkali mudah-mudahan, saya sih sangat berharap Pak Tri ini bisa kita lanjutkan ke depannya. Saya mendukung 100% kalau di Bandung suatu saat punya akademi Juleha yang benar-benar ini menjadi rujukan dari pelatihan Juleha di Jawa Barat, karena itu memang sangat kurang, sangat kurang. Bahkan di Jawa Barat itu paling Cinagara itu punya Kementerian Pertanian, tapi itu kan pelatihannya juga jarang sekali. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya mengikuti pelatihan kami, dan mudah-mudahan sukses sampai